Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Seputar Berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan rusak tak kunjung diperbaiki, emak-emak tanam padi di tengah jalan. Buntut kecelakaan Subang, kegiatan study tour akan dievaluasi. Korupsi modus kredit fiktif, Polres Pandeglang tetapkan 2 tersangka. Siang itu, sejumlah ibu-ibu berkumpul. Mereka akan siap menanam padi. Namun kali ini cara menanam padi mereka berbeda. Benih padi yang sudah disiapkan di bakul, mereka akan tanam di jalan penghubung antar desa. Unik memang, tapi ibu-ibu ini terus dan terus menanam padi di tempat itu. Ya, mereka menanam padi di jalan yang sudah bertahun-tahun, tidak pernah tersentuh pembangunan. Jangankan dibangun, ditengok saja tidak pernah oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Jalan penghubung antara desa di Kampung Kebon Kelapa, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak ini merupakan akses terdekat menuju kota Rangkas Bitung yang merupakan pusat perkantoran Kabupaten Lebak. Meski lokasinya tidak jauh dari perkotaan, namun kondisinya rusak parah. Lihatlah. Warga yang menggunakan motor harus turun dan ekstra hati-hati karena selain becek, jalan pun licin. Belum lagi para siswa yang akan berangkat dan pulang sekolah, mereka rela melepas sepatunya agar tidak kotor. Itulah pemandangan sehari-hari warga di Kampung Kebon Kelapa. Mereka harus melintasi jalan yang rusak. Bahkan di saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi jalan mirip kubangan kerbau dan hanya menyisakan batu dan tanah merah, sehingga warga yang akan melintas pun harus ekstra hati-hati. Bahkan sejumlah siswa terpaksa mencopot sepatu mereka saat melintasi jalan. Kesal dengan kondisi ini yang terus-menerus terjadi dan tidak ada upaya perbaikan, sejumlah emak-emak yang tinggal di Desa Sukadaya melakukan unjuk rasa dengan cara menandur atau menanami jalanan di desa mereka dengan tanaman padi. Sejumlah emak-emak ini merasa miris dengan kondisi jalan desa mereka. Terlebih di saat musim penghujan, mereka merasa kasihan dengan anak-anak mereka saat akan berangkat dan pulang sekolah. Sekarang ini udah hancur banget, udah nggak bisa dilaluin motor, udah banyak yang jatuh juga. Iya, gitu. Terus makanya dijadiin tandur aja lah kayak gini. Oh, sebagai bentuk kekecewaan warga ya, Bu? Iya, sangat kecewa pokoknya. Anak sekolah juga sepatunya nggak pernah dipakai, jadi dicopot aja gitu. Takut kotor itu? Iya, takut kotor. Novrianti, salah satu siswa, mengaku kerusakan jalan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Ia dan siswa lainnya terpaksa harus mencopot sepatu saat jalanan dipenuhi genangan air. Dek, ini jalan rusak seperti ini sudah berapa lama nih? Dari kelas 1 SMP juga udah kayak gini. Oh gitu, sekarang kelas berapa? Kelas 3, Oh udah gitu. mau lulus. Ini harapannya nih? Ya semoga cepat dibangun lah, diperbaiki lagi. Oh gitu. Soalnya ini juga nih nyeker. Warga berharap ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait agar aktivitas warga bisa berjalan normal. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Lain di Lebak, lain juga di Kota Serang. Kendati hidup di tengah kota belum tentu mendapatkan akses sarana jalan yang baik. Seperti yang dirasakan warga di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, di mana jalan utama Warung Caud, Sawah Luhur mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kendati tiap hari dilintasi ribuan kendaraan, namun perbaikan jalan justru jarang dilakukan di jalan tersebut. Kondisi jalan dipenuhi lubang yang menganga. Hal tersebut membuat pengguna jalan tidak nyaman. Kondisi akan semakin parah di saat musim hujan karena lubang di tengah jalan dipenuhi air sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas. Apalagi jalan tersebut merupakan akses utama warga dan selalu padat di saat jam berangkat dan pulang kerja. Menurut warga, jalan tersebut sudah rusak hampir 1 tahun lebih. Sempat diperbaiki, namun kembali rusak. Perbaikan hanya menutupi lubang jalan dan itu pun kembali hancur setelah sebulan diperbaiki. Jalan rusak ini sangat mengganggu. Orang pergi ke pasar, mau belanja juga susah. Lama lagi diperbaiki lagi. Udah berapa lama ini begini? Wah, udah lama ini. Hampir setahun. Paling diperbaiki juga nambah-nambah doang. Dampaknya apa nih kondisi rusak begini jalan? Yang paling ngeri kan kalau kecelakaan kan. Kayak misal hujan tuh jalan nggak kelihatan. Sering juga ini. Sering banget itu. Pengendara yang melintas harus hati-hati, jika tidak fokus pengendara bisa terjatuh. Tidak sedikit warga yang melintasi jalan tersebut mengalami luka-luka, terutama saat malam dan hujan tiba. Jalan celaka. Kurang bagus, terus kurang nyaman. Kurang nyaman ya? Iya. Ini buat motor ada dampaknya kayak ini? Ada lah. Apa ya Kang? Ini rusak ya? Iya. Bocor Breaker. kok. Ini udah berapa lama Kang? Hah? Udah berapa lama nggak dibenerin ya? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya? Udah lama tuh. Warga berharap pemerintah setempat bisa memperbaiki jalan tersebut karena kondisinya yang semakin parah. Selain itu, warga juga sudah melaporkan kondisi jalan ini, namun teriakan mereka serasa tidak didengar oleh Dinas PUPR. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Lapak pedagang kaki lima di Pasar Ciherang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, sudah banyak dikeluhkan warga karena mengganggu pengguna jalan. Sejumlah pedagang pun mengakui tindakan mereka berjualan di badan jalan sebagai bentuk pelanggaran. Meski tetap ingin berjualan di lokasi tersebut, namun pedagang tidak bisa berbuat banyak setelah anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Serang mendatangi lokasi tersebut. Nantinya, Satpol PP akan bersurat kepada puluhan pedagang yang dianggap melanggar perda agar merapikan tempat dagangan mereka. Namun hal tersebut membuat sejumlah pedagang resah karena pedagang mengaku menyewa tempat tersebut. Ida salah satunya. Ia baru 5 bulan berjualan di lokasi tersebut dengan membayar uang sewa 5 juta rupiah per tahun. Uang tersebut belum termasuk uang salar yang bisa ditarik 8 kali dalam sehari. Nggak tahu. Iya, Belum ada sosialisasi ya? belum. Makanya kan tadi tanya ya, ada apa gitu. Iya. Ibu lapak sini juga punya? Dapat kontrak, Jualan apa Ibu? jualan sayur-sayuran samelan gitu. Gitu. Iya. Kalau lapak sendiri Ibu, kalau boleh tahu beli atau gimana lapaknya? Dapat kontrak. Oh, kontrak. Iya, kontrak saya. Kontrak berapa nih? Setahun 5 juta. Oh, 5 juta. Iya. Udah berapa lama berjualan? Mau hampir 5 bulan. 5 bulan. Iya, Beberapa ini bentuk dari kepedulian pemerintah yang mendapat laporan dari warga yang merasa terganggu dengan adanya pedagang yang di pinggir Sungai Tujubian ya. Soalnya kalau pagi itu emang betul-betul ramai ya. Emang pasar Ciherang ini sebenarnya bukan pasar, tapi bahu jalan yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan gitu tuh. Kurang lebih ada 52 kios sedang berjualan di bahu pasar ya. Menurut pihak Satpol PP, ada sebanyak 52 pedagang yang dianggap melanggar dan akan diminta untuk tidak berdagang di bahu jalan. Kami berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pendalaman dan keterlibatan umum, khususnya di bidang saya, bahwa ada laporan bahwa adanya pasar liar ya, yang memasuki sampai bahu jalan. Secara aturan itu salah. Nah, kami tujuan kemari yaitu berdasarkan perintah pimpinan, yaitu Ibu Bahu Jalan. Nah, kami ke sini berdasarkan patroli melaksanakan cek lokasi. Nah, namun benar bahwa
di bahu jalan tersebut. Nah, itu banyak pedagang-pedagang. Satpol PP Kabupaten Serang akan bertindak tegas kepada pedagang yang berjualan di atas badan jalan. Apabila nanti tidak diindahkan, Satpol PP Kabupaten Serang akan menertibkan lapak tersebut agar nantinya tidak mengganggu fasilitas jalan umum. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.